Kami dari kelompok kedua Perdata akan membahas mengenai kasus ketiga dari soal Perdata. Yang kelompok kami terdiri dari Davina Asya, Tri Aprilidia, Nicholas Christiansen, Teresia Gabriela, Amelia Putri, Taskia Shiva, Baby Welga Putri, dan Reza Ferdiansyah. Kasus ketiga, Gunung Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing membuat perjanjian kawin di depan notaris. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Arya dan istrinya yang merupakan WNA melakukan perkawinan di Indonesia. Pada bulan Juni 2011, Arya dan istri bercerai dengan hak asuh anak diberikan kepada Arya karena istrinya akan kembali ke negara asalnya untuk melanjutkan karir sebagai model. Saat ini Arya baru diberikan informasi oleh teman istrinya, yaitu Laksmi yang merupakan warga negara Indonesia, bahwa rumah yang ditempati oleh Arya dan anaknya dibeli dari hasil jerih payah Arya, namun dalam sertifikat tercantum atas nama istrinya, ternyata jadi hak. Menurut Laksmi, istri Arya telah menjualnya dan telah dibayar lunas oleh Laksmi. Saat ini Laksmi menyuruh Arya dan anak-anak untuk mengosongkan rumah tersebut dengan menunjukkan sertifikat hak milik yang memang telah dibalik nama menjadi nama Laksmi. Terhadap perjanjian kawin tersebut, Arya tidak pernah mendaftarkannya pada pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada saat melangsungkan perkawinan. Soal pertama, bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang merupakan warga negara asing? Hubungan perkawinan adalah hubungan keperdataan, sehingga mengenai keabsahannya, perkawinan secara hukum ini harus ada hukum dari negara tertentu yang dipilih atau choice of law. Maka dari itu, kami tidak dapat menggunakan istilah yang berlaku secara internasional. Pernikahan antar dua warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan pasal 35 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya jauh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu harus dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, harus berdasarkan hukum agama, dan harus melakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Mengenai pencatatan ini diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain. Perkawinan WNA di Indonesia ini kemudian dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pasal 12 ayat 1 Permendagri 12 tahun 2010. Di tempat dilangsungkannya perkawinan atau tempat domisili WNA apabila WNA tersebut telah berdomisili di Indonesia. Selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh teman saya. Saya akan menambahkan jawaban dari Asya tadi. Pada dasarnya keabsahan perkawinan harus melihat pada ketentuan hukum perkawinan dari negara asal kedua WNA tersebut. Namun pada kasus ini tidak menyebutkan negara asal Arya dan istrinya secara jelas dari mana mereka berasal. Tetapi dapat dicontohkan dari negara Inggris terdapat dua warga negaranya yang melakukan perkawinan di negara lain. Hukum Inggris mengatur bahwa warga negaranya yang menikah di luar negeri, yang dalam hal ini di negara yang bukan negara persemakmuran, tidak wajib mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada instansi pemerintahan Inggris. Menurut hukum negara tersebut, sepanjang perkawinan tersebut sah menurut hukum negara di mana perkawinan tersebut dilakukan, maka perkawinan tersebut diakui pula di Inggris. Jadi dalam hal ini mengenai keabsahan perkawinan Arya dan istrinya yang dilakukan di Indonesia, harus melihat pada pengaturan hukum perkawinan di negara asalnya. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Jadi untuk perkawinan warga negara asing di Indonesia dapat dicatatkan. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan hal ini diatur dalam pasal 12 ayat 2 Permendagri nomor 12 tahun 2010. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pendeta, atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan. Yang kedua, adanya kutipan akta kelahiran suami dan istri. Yang ketiga, izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami dan istri. Yang keempat, paspor bagi suami dan istri. Yang kelima, KK dan KTP bagi warga negara asing yang telah menjadi penduduk. Dan yang terakhir adalah surat keterangan tempat tinggal untuk warga negara asing pemegang KITAS. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin menambahkan jawaban dari teman-teman saya. Selanjutnya lebih diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 mengenai tata cara pencatatan perkawinan oleh WNA yang melakukan perkawinan di Indonesia, yaitu huruf A, pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan.
Huruf B, pejabat pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data. Huruf C, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan paling lambat 30 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Huruf D, kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf C diberikan kepada masing-masing suami dan istri. Dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan Arya dan istrinya tersebut telah tercatat atau terregistrasi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada soal yang B, soal yang kedua. Jadi bagaimana akibat hukum perceraian Arya dan istrinya dalam hal pembagian harta bersama? Jadi dari jurnal, saya kutip dari jurnal Notaril yang ditulis oleh Inyoman Surjana dari Universitas Udayana, pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan masing-masing suami istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika para pihak suami dan istri ini tidak membuat perjanjian kawin, maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika pasangan suami istri ini bercerai, maka akibat hukumnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan hingga putusnya perkawinan akan menjadi hak bekas suami dan sebagian lagi untuk bekas istri. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tersebut tidak ikut mencari nafkah. Namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama tersebut. Dalam kasus ini mereka telah membuat perjanjian kawin, maka ketentuan mengenai harta bersama mengikuti isi perjanjian tersebut. Saya akan menambahkan jawaban dari Nicholas. Merujuk pada Konvensi HPI Den Haag mengenai hukum harta benda perkawinan yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1976, Convention in the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes, ditentukan bahwa pertama-tama kepada suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini, akan berlaku hukum intern dari negara tempat kedua suami istri menetapkan kediaman sehari-harinya. Yang pertama setelah perkawinan, pasal 4 ayat 1. Dalam kasus ini, mereka telah memutuskan untuk menikah di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Dalam kasus juga disebutkan bahwa sang mantan istri akan kembali ke negaranya setelah bercerai. Maka ini berarti saat setelah menikah, kemudian memiliki anak, sehingga saat sebelum bercerai, mereka menetap di Indonesia. Sehingga hukum yang digunakan dalam pembagian harta adalah hukum Indonesia. Baik, saya akan menambahkan sedikit setelah mendengarkan pemaparan dari teman saya Amel. Di Indonesia, hal serupa juga diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, dan atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak, yaitu mantan suami dan mantan istri, yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku. Jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Untuk jawabannya sendiri adalah jika perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka perjanjian kawin tersebut hanya mengikat pada pihak yang membuatnya saja, yaitu Arya dan istrinya. Pihak ketiga tidak akan terikat secara hukum pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Hal ini tertulis dalam pasal 152 KUH Perdata yang berbunyi, ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan jika perkawinan berlangsung di luar negeri. Baik, sekian dari paparan kelompok kami mengenai kasus ketiga. Terima kasih.